Oke sellers, di video sebelumnya saya sudah bahas kan mengenai kelebihan dari toko palu gada. Nggak adil kalau kita nggak bahas tentang kekurangannya juga. Oleh sebab itu, di video kali ini saya akan bahas tentang kekurangan toko palu gada. Simak terus. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas untuk kekurangan toko palu gada yang pertama. Nah, untuk kekurangannya itu adalah sulit dalam memahami target market. Oke sellers, seperti yang kita tahu bahwa toko-toko palu gada ini adalah toko-toko yang menjual segala jenis barang teman-teman. Artinya mereka hanya fokus kepada permintaan dari konsumennya, tidak fokus kepada segmen marketnya teman-teman. Oleh sebab itu, mereka tentunya akan sulit dalam memahami target marketnya. Karena target marketnya itu nggak tetap. Mereka target marketnya luas teman-teman. Ada berbagai target market yang dikumpulkan menjadi satu. Jadi tentunya mereka akan sulit dalam memahami target market mereka teman-teman, dan tentunya mereka akan sedikit tahu atau kurang banyak tahu lah mengenai target market mereka. Jadi mereka tidak belajar mengenai target market mereka, dan mereka ya kurang memahami lah tentang sifat-sifat pembeli, bagaimana perilaku pembeli, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa memahami target market itu sangat penting sebagai kita ya, sebagai pebisnis kita harus memahami target market kita untuk meraih keuntungan dan memperbaiki layanan ataupun memperbaiki produk, dan masih banyak lagi keuntungan-keuntungan lainnya mengenai memahami target market ini. Jadi memahami target market ini adalah penting banget, dan tentunya ini akan bisa mengembangkan toko kita teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah kekurangan toko palu gada yang pertama. Oke sellers, untuk kekurangan kedua toko palu gada itu adalah memiliki pesaing yang banyak. Bang, kenapa sih toko palu gada memiliki pesaing yang banyak? Oke sellers, jawabannya tentu karena toko palu gada ini memiliki produk yang berbagai macam kategorinya. Mereka menjual kategori fashion wanita, fashion pria, ataupun peralatan ibadah misalkan, atau apapun itu teman-teman, sehingga mereka memiliki pesaing yang banyak juga. Misalkan kalau mereka ngejual tentang fashion wanita nih, mereka akan bersaing juga dengan orang-orang yang jualan fashion wanita. Kalau mereka ngejual tentang fashion pria, ya mereka akan bersaing dengan orang-orang yang jualan fashion pria teman-teman. Misalkan kalau mereka ngejual tentang kategori elektronik, mereka juga akan bersaing dengan orang-orang yang jualan produk elektronik. Jadi pesaing mereka banyak teman-teman, tidak hanya di satu kategori aja. Kalau toko yang fokus pada satu kategori, itu kan pesaingnya hanya di kategori itu aja kan, atau di kategori yang mereka fokuskan. Misalkan nih, saya pribadi fokus di kategori elektronik. Nah, pesaing saya tentunya hanya ada di kategori elektronik teman-teman, karena saya tidak menjual produk-produk lain, hanya fokus di kategori elektronik saja. Jadi seperti itu teman-teman. Oke sellers, itu adalah kekurangan kedua toko palu gada. Oke sellers, kekurangan ketiga toko palu gada itu adalah memiliki identitas toko yang tidak jelas. Bang, kenapa sih toko-toko palu gada memiliki identitas toko yang tidak jelas? Oke sellers, jawabannya jelas karena toko palu gada memiliki produk yang banyak dan memiliki kategori produk yang banyak juga. Oleh sebab itu, toko-toko palu gada ini identitasnya akan sulit terbentuk teman-teman. Dan kadang ada juga orang-orang yang namain tokonya misalkan Ahmad Elektronik, tapi mereka ngejual tentang produk lain, misalkan tentang fashion wanita atau fashion pria. Nah, jadi seperti itu. Kebanyakan orang-orang itu tidak sesuai dengan nama tokonya. Misalkan nama tokonya Ahmad Elektronik tadi yang saya contohkan, mereka ngejual produk lain selain elektronik. Jadi mereka tidak fokus, dan tentunya dengan ketidakfokusan itu identitas toko mereka akan sulit terbentuk teman-teman, dan tentunya benak pembeli itu akan sulit memahami atau sulit mengidentifikasi identitas dari toko palu gada ini teman-teman. Jadi itu adalah kekurangan ketiga sebagai toko palu gada. Oke sellers, untuk kekurangan keempat toko palu gada itu adalah memiliki followers yang lebih sedikit daripada toko yang fokus. Bang, kenapa sih toko palu gada memiliki followers yang lebih sedikit?
Oke sellers, jawabannya tentu karena toko Palu Gada ini tidak fokus teman-teman. Misalkan kalau sebuah akun atau toko membahas tentang penyakit jantung doang nih, ya tentunya orang-orang akan tertarik teman-teman. Karena orang-orang yang sakit jantung pastinya mereka akan nyari solusi tentang penyakit jantung aja teman-teman. Tetapi kalau ada akun nih yang ngebahas tentang sakit gigi, sakit jantung, sakit paru-paru, sakit hati misalkan, ya tentunya orang tidak akan tertarik. Misalkan kalau ada orang yang terkena penyakit jantung, ya mereka tentu jelas akan mencari akun-akun yang membahas tentang penyakit jantung, mengenai solusi ataupun obat dari penyakit jantung. Mereka tidak akan tertarik dengan orang-orang yang ngebahas tentang penyakit lain teman-teman, penyakit paru-paru, hati, ataupun sakit gigi. Mereka tidak akan tertarik dengan akun-akun atau toko-toko yang ngebahas tentang hal tersebut, karena penyakit mereka hanya jantung kan, atau masalah mereka cuma sakit jantung. Jadi mereka tidak peduli dengan penyakit-penyakit lain. Mereka hanya ingin menyembuhkan penyakit jantungnya. Karena mereka sakit jantung, ya tentunya mereka akan mencari solusi dari penyakitnya tersebut teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Toko-toko yang tidak jelas dalam segmen marketnya, mereka akan susah dalam mendapatkan followers. Kalian bisa cari sendiri toko-toko yang Palu Gada dan kalian bisa bandingkan dengan toko-toko yang fokus teman-teman. Tentunya pasti ya, saya bisa pastikan bahwa toko-toko yang memiliki segmen market yang jelas, mereka akan lebih banyak followersnya daripada toko-toko yang Palu Gada. Oke, jadi seperti itu. Saya akan rekap ulang untuk 4 kekurangan dari toko Palu Gada. Oke sellers, untuk kekurangan pertama itu adalah pusing dalam memahami pasar teman-teman. Untuk kekurangan kedua itu adalah memiliki pesaing yang banyak teman-teman, karena mereka menjual produk yang banyak juga. Untuk kekurangan ketiga itu adalah identitas toko tidak jelas teman-teman. Untuk kekurangan keempat itu adalah memiliki followers yang lebih sedikit daripada toko yang fokus teman-teman. Oke sellers, jadi seperti itu untuk kekurangan toko Palu Gada teman-teman. Jika kalian ingin belajar lebih lanjut mengenai jualan online ataupun jualan di sosial media ataupun di marketplace, kalian bisa langsung masuk ya ke komunitas saya. Di sana gratis, kalian bisa masuk aja di komunitas tersebut. Saya membahas tentang jualan online tentunya, cara meningkatkan omset, cara pasang iklan yang benar, algoritma marketplace, algoritma sosial media, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalian bisa masuk di sana jika kalian tertarik dengan jualan online dan ingin mencari penghasilan tambahan. Oke, sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Bye guys, thanks yang udah nonton.